Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Caroline Sarafika dari kelas PGSD 2020A dengan NIM 0045. Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda, sesuai dengan tujuannya. Kemampuan membaca dan menulis sangat diperlukan untuk membangun sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan yang mampu menumbuhkan kehalusan budi, kesetiakawanan, dan sebagai bentuk upaya melestarikan budaya bangsa. Sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan dengan sendirinya menuntut kecakapan personal yang berfokus pada kecakapan berpikir rasional. Kecakapan berpikir rasional mengedepankan kecakapan menggali informasi dan menemukan informasi. Kegiatan literasi dapat dilakukan dimanapun, baik di kelas maupun di luar kelas. Pada dasarnya, kegiatan literasi bertujuan untuk memperoleh keterampilan informasi, yakni mengumpulkan, mengolah, dan mengomunikasikan informasi. Kecakapan menggali dan menemukan informasi menjadi keterampilan yang perlu dikuasai oleh para siswa. Rendahnya tingkat literasi membaca pada siswa di Indonesia membuat pemerintah menggalakkan program literasi sejak beberapa tahun yang lalu. Jika memperhatikan pada dampak yang digambarkan melalui efek Matthew, maka usia ideal untuk membelajarkan literasi adalah anak-anak usia dini atau di kelas awal. Selanjutnya, upaya untuk mengantisipasi hasil dari proses literasi kelas awal menjadikan alasan utama mengapa literasi tetap dianggap penting untuk tetap dijadikan prioritas hingga jenjang lanjutan. Di samping itu, dengan melihat kondisi literasi siswa Indonesia yang berada di bawah rata-rata, maka tingkat lanjutan masih dianggap sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan dalam literasi. Upaya untuk mencapai kemampuan siswa dalam literasi harus diawali dahulu dalam menyiapkan calon guru yang akan membelajarkan literasi tersebut. Mahasiswa atau calon guru harus memiliki seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh tentang literasi. Setidaknya, kegiatan budaya literasi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa bukan hanya sebagai bekal ilmu, akan tetapi sebagai kebiasaan yang harus mereka lakukan sebelum menularkannya pada anak didik mereka nantinya. Pada akhirnya, literasi berhubungan dengan keberhasilan seseorang dalam lingkungan masyarakat akademis, sehingga literasi merupakan piranti penting yang harus dimiliki agar dapat meraup kesuksesan dalam lingkungan sosial. Budaya literasi dapat dibangun melalui berbagai kegiatan pembiasaan membaca dan menulis. Berbagai cara membangun budaya literasi dapat dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, atau di rumah. Membangun budaya literasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan paparan tersebut, perlu kiranya dilakukan tinjauan tentang budaya literasi di kalangan mahasiswa. Di lingkungan kampus, mahasiswa sudah diupayakan untuk terbiasa dengan membaca dan menulis, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan membaca yang dilakukan di dalam kelas disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing. Kegiatan membaca di dalam kelas ini menjadi salah satu cara untuk menanamkan materi kuliah dan juga sebagai pembiasaan membaca untuk mahasiswa, seperti yang tampak pada kegiatan membaca di dalam kelas berikut. Mahasiswa dikondisikan melakukan kegiatan membaca untuk memperoleh informasi terkait dengan submateri kuliah. Tampak juga keseriusan mereka di dalam melakukan kegiatan membaca. Meski secara keseluruhan, kegiatan membaca belum dikatakan cukup baik, setidaknya di dalam lingkungan kampus sudah dimulai pembiasaan membaca. Bahkan ada yang dilakukan di luar kelas. Dari hasil wawancara dengan mereka, kegiatan membaca tersebut masih terkait dengan penugasan mata kuliah tertentu. Artinya, membaca belum sepenuhnya menjadi kebutuhan bagi kalangan mahasiswa.
Hal ini didukung pula dengan kendala yang ditemukan pada mahasiswa, bahwa mahasiswa itu cenderung untuk malas membaca kecuali ada penugasan mata kuliah tertentu. Selain itu, ada kendala yakni kurangnya pemahaman mereka jika buku yang mereka baca berbahasa asing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kendala yang muncul untuk kegiatan membaca di kalangan mahasiswa berasal dari dalam diri mahasiswa dan dari luar atau lingkungan sekitar mahasiswa. Sekian video dari saya, terima kasih.